Oke, sahabat Oprek TV, jumpa lagi. Di sesi kali ini kita akan membuat controller untuk mobile crane ya, untuk safety device pada AML ya, sebagai sistem warning ketika terjadi over capacity ya, load capacity. Ini nanti akan ada bunyi buzzer, akan ada lampu indikator ya. Jadi kita sudah pasang di sini, ada buzzernya, ada fuse-nya, ada regulatornya, dan ini beberapa kabel sudah kita siapkan. Masih kurang nih, ini kabel yang akan kita pasang nanti di mobile crane ya. Ini jalur-jalur kabelnya. Oke, sekarang kita akan nambah dulu lubang untuk jalur komunikasi datanya, karena ini masih kurang ya, kabelnya yang kita butuhkan cukup banyak, masih kurang 2 lubang lagi. Kita akan melakukan pengeboran terlebih dahulu ya. Jadi kita bor dulu di sini ya. Sinilah ya, kita bor di sini. Oke, sudah tembus ya. Ini tinggal dipasang nanti. Untuk kita mau pasang di sini satu, tambah yang putih di sini satu. Jadi total kabel yang akan masuk ke dalam controller ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 ya. Satu kabel untuk power supply, satu kabel nanti ini untuk sensor, angle sensor sama teleskopik sensor. Kemudian ini ada untuk switch nanti, untuk boom down, untuk teleskopik ketika dia di extend dan sebagainya. Nanti ini ada buzzer, ada apa namanya, untuk load cell ya, untuk indikator. Ini adalah jalur data komunikasi ke sensor untuk berat, yang beban diangkat tuh berapa, kita sebut aja namanya load cell. Kemudian yang di sini nanti untuk beberapa sensor-sensor yang lain ya. Ini mau kita bor untuk jalur LCD-nya, kita nanti pakai LCD touchscreen ya, untuk user interface-nya, supaya operatornya lebih mudah dalam melihat kondisi beban yang sedang diangkat. Oke, kita bor lagi satu lagi di sini. Oke.
Nah, ini kita sudah masuk ke tahap desain. Ini sekarang kita sudah desain untuk tampilannya nanti di LCD ya, Oprek TV. Coba kita running terlebih dahulu ya. Nanti tampilannya seperti ini, otomatis dia nanti akan ke layar utama seperti ini, kemudian kita bisa hubungkan datanya nanti ke sini. Kita bisa ganti juga part line, bisa ganti pakai 6, 8, 12. Ini bisa kita custom ya. Nanti indikator ini nanti akan aktif by lever switch atau kondisi tertentu seperti anti to blocknya ketika menyentuh ya. Ini di sini nanti maksimal load yang diizinkan, dan di atas adalah actual load yang sedang diangkat dalam satuan ton. Begitu juga dengan yang AUK ya. AUK ini nanti actual loadnya berapa, ini maksimal loadnya berapa. Nah, ini prosentasenya ada di sini nih prosentasenya. Coba kita masuk ke set. Oke, ini beberapa detik lagi selesai. Kita lihat di sini udah mati. Nah, Oprek TV. Oke, tampilannya seperti ini. Nanti kita coba masuk. Saya jelasin dulu ya. Di sini ada bar untuk progress barnya. Di sini nanti ada icon-icon ya. Di sini nanti berapa panjang teleskopik lengthnya. Di sini berapa degree ya, boom angle-nya. Jan. Oke, sobat Oprek TV, ini kita jelasin dulu ya. Di sini ada progress barnya. Ini nanti anti to block switch-nya di sini. Ini switch lever switch ya. Ini ada berapa meter panjang dari teleskopiknya. Ini berapa degree ya gerakan daripada boomnya. Ini radiusnya berapa meter. Nanti ketemu semua di sini. Kemudian ini berapa partline yang kita gunakan, bisa 6, bisa 8, bisa 12, nanti kembali lagi 4, bisa kita setup. Ini load aktual yang kita angkat, ini adalah maksimal load yang diizinkan berdasarkan masing-masing load chart pada mobile crane, nanti bisa disesuaikan ini. Kemudian kalau kita set ya seperti ini. Oke, passwordnya Oprek TV ya. Kita bisa lihat password Oprek TV. Oke. Kemudian oke. Nanti di sini akan muncul parameter-parameter yang ada. Kita bisa read get data dari EEPROM, atau kita bisa set defaultnya mau berapa ya di situ. Nah, nanti kita bisa save. Nah, nanti akan menyimpan data di memori. Nah, ini karena belum dihubungkan ke controller, jadi nilainya value-nya masih 0 ya. Nanti kita coba hubungkan. Oke, seperti itu. Oh ya, jangan lupa ya, sobat Oprek TV, bantu klik like, subscribe, and comment, share ya. Kalau ada yang membutuhkan bantuan terkait project-project semacam ini, langsung saja hubungi Oprek TV. Terima kasih. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kali ini kita sudah melakukan assembly ya. Ini sudah kita rakit, yang tadi sudah kita rakit-rakit. Ini hasilnya sedang kita uji coba. Ini kita uji coba. Ini kontrolernya ya, nanti akan ditampilkan lewat jalur-jalur data di sini. Termasuk di sini sudah disiapkan untuk LCD-nya ya. Dan di sini ada lampu indikator load-nya, berapa momennya. Nah, kita coba tes dulu ini ya, untuk yang LCD ya, fungsi daripada anti to block. Nah, ini kalau anti to block, jadi kalau hooknya itu naik menyentuh uppernya, maka akan muncul indikator di sini ya. Dan juga akan muncul buzzer intermittent ya. Begitu juga untuk yang main winch, ketika dia menyentuh ya, untuk anti to blocknya dia akan bunyi juga. Nah,
indikatornya sebelah sini. Kalau tadi di sini, sekarang geser ke sini ya. Oke, kemudian kita coba untuk switch, lever switch. Lever switch ini kalau kita gerakkan nanti akan muncul indikator di situ. Yang pertama, ini contoh indikator untuk main up ya, ketika levernya digerakkan ya. Kemudian ini ketika tele extend, kemudian ini ketika dia boom lower, dan ini adalah ketika out up. Nah, ketika anti to block menyentuh dan salah satu lever ini digerakkan, maka nanti unit tidak akan bisa bergerak secara otomatis ya. Ya, nanti ada relay yang menggerakkan, saya sudah kasih nama di sini. Ada untuk solenoid atau auto stop solenoid. Jadi salah satu lever kita gerakkan, contohnya lever yang ini. Ya, contohnya kita gerakkan lever yang ini ya. Nah, ini salah satu lever, kemudian anti to block menyentuh. Nah, yang terjadi seperti ini, ada bunyi buzzer. Jadi ada lever, ada anti to block, maka solenoid akan menyala ya, dan warning buzzer akan berbunyi ya, seperti itu. Kalau kita lepas, otomatis dia akan berhenti buzzernya ya, dan solenoid yang di sini akan padam ya. Oke, sekarang kalau loadnya kita load cell ya, kita gerakkan di sini ya, prosentase load cellnya kita gerakkan ya, sampai ke area kuning, merah, nih merah, lampu merah. Jadi kalau dia ini di atas 100%, nanti dia itu warnanya merah ya. Di sini indikatornya merah, di outdoor juga indikator lampnya warna merah seperti ini. Nah, kita coba cek dulu. Kalau kuning ya dia warna kuning ya, atau 90%. Nah, ini kuning nih. Sekarang kita buat merah, ini merah. Kita kuning. Ya. Nah, ini adalah load cell yang kita pakai, simulasi load cellnya. Kita pakai load cell kecil. Jadi kalau kita gerakkan ini ya, ini. Nah, ini kita tekan ya. Kalau kita tekan, itu ya. Oke. Kemudian kalau kita gerakkan sudut, nah ini di sini ya, kita part line saat ini menggunakan 4. Kalau kita gunakan 6 ya, di sini jadi 39 dengan sudut 70 ya. Sudutnya kita buat maksimal ya. Saya punya manipulator di sebelah sini ya. Ya, nah ini manipulatornya. Oke, kita gunakan part line-nya menjadi 8, maka di sini akan menjadi 52 maksimal load yang bisa diangkat. Kita gerakkan di sini 12, maka di sini 78 ya. Oke. Oke, sahabat Opera TV, ini kita sudah melakukan instalasi custom monitor panelnya di unit Tadano ya, Tadano dengan SWL 90 ton.
yang awalnya manual kayak gini derajatnya. Nah sekarang kita buat digital. Tuh lampunya sudah dipasang kelap-kelip di situ ya. Nah, ini berantakan ya, lagi kita oprek. Ini yang sudah terpasang load cell untuk AUX ya, yang main sedang kita proses untuk pemasangan. Coba kita ini value-value-nya bisa kita lihat di situ ya. Kita bisa lakukan default, bisa copy data dari memori, kita bisa save atau kita bisa backup. Oke, sekarang coba kita aktifkan levernya ini. Kita gerakkan lever yang ini ya. Ini gerakkan. Nah, muncul. Oke, ini pengujian untuk auto stop solenoid sekaligus untuk lampu indikator yang ada di depan kabin. Ini untuk main up ya, ketika anti tublok sudah menyentuh dia akan otomatis stop ya, untuk main winch up-nya nggak bisa lagi naik ya. Berikutnya ini pengujian untuk yang auxiliary. Kalau dia sudah nyentuh lampu merah dan auto stop solenoid akan bekerja otomatis, unit tidak akan bisa digerakkan. Demikian, terima kasih. Oke, ini adalah pengujian untuk tes load, tes beban dengan menggunakan muatan 4,8 ton. Ya, kita angkat 4,8 ditambah berat hook blocknya dan webbing sekitar 200 kilo ya. Jadi estimasi sekitar 5 ton ya. Nah, ini kalau kita angkat ya, ini 4,9 ya, 4,95 ya, udah sesuai. Ini loadnya juga sudah 90% lebih ya, masih di skala range kuning ya. Nah, ini kalau dia melebihi batas bawah, maka loadnya dianggap 100% dan warnanya akan berubah menjadi merah, dilengkapi dengan indikator lem yang berwarna merah juga kalau over limit loadnya. Oke, coba diturunkan sekarang, dikembalikan ke posisi semula, turunkan untuk beban AUX-nya. Ini mulai turun bebannya, diturunkan ya. Di sini dilihat ini mulai turun ke berat hook block dan slingnya sendiri, yaitu 0,2 ton atau sekitar 200 kilo. Nah, demikian untuk pengujian tes load untuk di AUX. Terima kasih.